datang kembali di hari kedua Wonder Room Teater Wahyu Siombing Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Masih ya, insya Allah kita harus tetap semangat karena siang hari ini akan membawa kita menyelami lanskap seni rupa di Jakarta. Bukan hanya sebagai bentuk ekspresi personal, tapi juga sebagai penggerak ruang alternatif dan ekosistem kreatif kota. Oleh karena itu, sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Darmayanti selaku Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Beliau akan mengarahkan diskusi pada bagaimana seni bisa berdampak sistemik tak hanya simbolik. Oleh karena itu, mari kita sambut bersama-sama Ibu Eki Darmayanti. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, memang kalau siang ini kebanyakan udah suasananya suasana ngantuk ya. Tapi kalau bicara seni rupa, saya berharap untuk para peserta sesi diskusi kali ini untuk tetap semangat. Terima kasih atas kehadiran Anda pada Jakarta Future Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Perkenalkan, nama saya Eki Darmayanti dan saya biasa dipanggil dengan Eki saja. Akan menjadi moderator pada sesi acara ini. Jakarta Future Festival 2025 merupakan momentum perayaan kolaboratif kota. Dirancang sebagai ruang ekspresi, eksplorasi, dan idealis lintas sektor dalam menyambut 3 momentum strategis Jakarta saat ini, yaitu penyusunan RPJMD, Rencana Jangka Menengah Daerah 2025-2029, kemudian perayaan 500 tahun Jakarta menuju 500 tahun Jakarta pada tahun 2027, serta mewujudkan Jakarta sebagai top 20 pada tahun 2045. Sesi diskusi ini mengusung tema Exploring Creative Realms di mana the journey of fine arts in Jakarta, dengan tujuan untuk mendorong potensi seni rupa sebagai roda penggerak ekonomi kreatif di Jakarta yang lebih inklusif, beragam, dan berkelanjutan. Sesi ini juga mengajak kita untuk melihat lebih dalam bagaimana seni rupa itu tidak hanya menjadi medium ekspresi artistik tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Jakarta. Dalam konteks kota yang terus berkembang dan bertransformasi, seni rupa diharapkan menghadirkan ruang bagi keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan. Membuka peluang baru bagi para pelaku seni untuk terlibat lebih aktif dalam pembangunan kota. Hari ini kita akan mendengarkan berbagai perspektif tentang bagaimana seni rupa itu bisa menjadi penggerak sosial, ekonomi, dan budaya, serta bagaimana Jakarta dapat memperkuat ekosistem seni lebih terbuka dan berdaya saing global. Namun sebelumnya, tempat ini adalah tempat yang penuh sejarah. Kita berada di Taman Ismail Marzuki, di mana di dalam sejarahnya adalah dahulu ini adalah tempat tinggal Raden Saleh. Pada saat masanya Raden Saleh pulang dari Hindia Belanda, ia membangun rumah dan halaman yang luas sekali, yang sebagian kini menjadi area Taman Ismail Marzuki. Kemudian pada 10 November 1968, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Bapak Ali Sadikin, meresmikan Taman Ismail Marzuki sebagai tempat khusus para seniman nongkrong dan berkarya. Pada tahun 1970-an sampai 80-an,
tim mewarnai sejarah seni rupa di Jakarta. Kalau kita ingat, tim zaman itu ada bioskop, ada tempat ngumpul para seniman-seniman. Kemudian ada pameran-pameran lukisan juga. Sejarah ruang seni tersebut mengantarkan kita pada bentuk ruang kesenian yang bernama Taman Ismail Marzuki saat ini, yang telah direvitalisasi pada tahun 2019 pada saat Gubernur Bapak Anies Baswedan. Walau bagaimanapun, tim harus hidup dalam sebuah dunia seni rupa yang majemuk dan tidak lagi memusat ruang-ruang seni. Di Jakarta kini begitu tersebar dan banyak alternatif. Pemprov DKI Jakarta telah menyusun rencana jangka panjang daerah tahun 2045, di mana salah satu arah kebijakan transformasi ekonomi, di mana salah satunya adalah pemanfaatan ruang publik dan aset pemerintah sebagai daya tarik baru dan wadah aktivitas ekonomi kreatif dan seni budaya berjenjang. Disinilah makanya kita bersama-sama untuk melakukan diskusi terkait dengan seperti apa seni budaya berjenjang, khususnya di seni rupa yang saat ini akan kita bahas. Hari ini telah hadir 4 narasumber. Narasumber pertama adalah Ibu Diana Nazir. Beliau merupakan lulusan Bachelor of Fine Art di bidang interior design dari Universitas Trisakti dan memiliki pengalaman panjang di dunia desain interior, termasuk kiprah profesionalnya bersama Artura Design. Saat ini beliau aktif di ICAD, Indonesian Contemporary Art and Design, sebuah platform yang menghubungkan seni, desain, dan berbagai disiplin kreatif lainnya. Selain itu, kalau nggak salah Ibu Diana Nazir juga membuat buku berjudul Ein Design. Baik, kami persilahkan Ibu Diana Nazir untuk. Selanjutnya Bapak Enin Supriyanto. Beliau menempuh pendidikan di Departemen Seni Rupa dan Desain ITB dan sejak itu aktif membangun ekosistem seni rupa melalui berbagai peran strategis, khususnya sebagai kurator. Beliau dikenal sebagai pendiri Rubana Underground Hub. Saat ini beliau aktif sebagai Artistic Director di Art Jakarta, salah satu platform seni rupa paling bergengsi di Asia. Baru-baru ini April, kalau nggak salah Art Jakarta kembali sukses menggelar Art Jakarta Garden yang keempat. Baik, saya persilahkan Bapak Enin Supriyanto untuk maju ke depan. Selanjutnya Bapak Farid Rakun. Beliau menempuh pendidikan arsitek UI, lalu melanjutkan studi magister di bidang arsitektur di Detroit, Amerika Serikat. Beliau juga sempat menjadi pengajar tamu di Departemen Arsitektur UI pada tahun 2021. Sebagai bagian dari Ruang Rupa dan Good School, beliau aktif dalam berbagai proyek seni internasional bergengsi. Terakhir, tahun 2022 beliau menjadi salah satu direktur artistik Documenta 15 di Kassel, Jerman, salah satu pameran seni kontemporer paling bergengsi di dunia. Mari silahkan Pak Farid. Selanjutnya yang terakhir adalah Ibu Maya Sujatmiko. Beliau menempuh studi sejarah seni rupa di Boston, Amerika Serikat dan melanjutkan program magister di bidang administrasi bisnis di University of Southern New Hampshire. Dengan demikian, latar belakang lintas disiplin antara seni dan manajemen, beliau berhasil merintis dan membangun Art Sphere, galeri seni rupa kontemporer yang didirikan tahun 2006 di Jakarta. Silakan Ibu Maya Sujatmiko.
Baik, silakan duduk. Terima kasih atas kehadiran para narasumber yang sangat profesional di bidangnya. Baik, untuk pertama saya akan bertanya kepada Ibu Diana Nazir terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat Jakarta bisa menjadi kota yang ramah dan terbuka untuk mengeksplorasi karya seni bagi para seniman lokal maupun internasional, Bu? Terima kasih. Boleh kalau ada paparan bisa, Bu. Izin Bapak Ibu boleh diminum ya. Saya ada paparan Ibu, cuman saya diwanti-wanti panitia jangan lama-lama katanya, iya. karena ada 4 orang, masing-masing maksimum 10 menit. 10 menit. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai judul yang diberikan untuk hari ini, Exploring Creative Reality, The Journey of Fine Arts in Jakarta. Oke. Jadi saya sendiri karena latar belakang saya desainer, saya tuh beli seni rupa melulu, Bu, beli artwork melulu. Jadi proyek saya kayak hotel ataupun rumah sakit ataupun restoran. Jadi saya selalu berfungsi sebagai kurator dalam tanda kutip untuk belanja seni rupa ya. Jadi ini salah satu contohnya, ini karya Mbak Yani ada di salah satu hotel bintang 5. Oke, next. Oh. Setelah sekian tahun, jadi konsultan saya sudah kurang lebih dari 3 dekade. Kita membuat satu yayasan untuk istilahnya, karena gimana sih buat satu platform atau ruang buat teman-teman seniman, desainer untuk membuat suatu karya yang bukan karya pesanan, seperti itu. Oke, dan kami menciptakan iCat ini yang umurnya sudah lumayan panjang, sudah lebih dari 15 tahun. Oke. Ya, selanjutnya yang iCat aktivitas kerjakan adalah kita punya annual event ya Bu ya, itu setiap tahun ada di Kemang. Kemudian kita selalu berusaha ikut international event, mengajak teman-teman seniman di sini untuk tampil di panggung dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia atau di Jakarta, kita bawa keluar juga. Juga kita ambil juga adalah International Cultural Program untuk bertukar budaya dengan negara lain. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan industri. Jadi kebetulan nih kita suka selalu bantu bank ataupun seperti Astra atau industri yang lain. Jadi kita kerjasamanya lumayan agak lebar-lebar Bu. Ini intinya cuma satu, supaya teman-teman seniman atau desainer bisa lebih kemana-mana. Oke, next. Ini sudah 15 tahun, jadi setiap tahunnya itu kita mempunyai tema. Tema ini kita hasilkan dengan FGD, dengan teman-teman ahli seni rupa, sehingga tiap tahunnya dengan membaca apa yang terjadi di dunia ini, sehingga muncullah judul yang beda-beda Bu. Jadi kalau yang iCat pertama itu 2009, itu judulnya Attention Hotel. Terus kita berubah Escapology, Gen IAS, Restart dan lain-lain. Jadi diskusi kami itu bukan hanya satu bidang, bukan seniman semua, tapi kita selalu mengajak juga media, desainer, sastrawan, seni pertunjukan dan lain-lain, sehingga keluar judul-judul ini Bu. Untuk sekarang? Untuk yang sekarang adalah Earth Society. Nanti bulan Oktober ya Bu. Oke, next. Jadi iCat kalau Ibu belum pernah atau Ibu ingin datang, jadi iCat itu pamerannya adalah merespon ruang. Jadi bukan di white box, bukan di pameran di ruang putih terus kita pasang lukisan. Jadi kita benar-benar sesuatu yang merespon ruang, kita di dalam hotel, jadi dipamerkannya itu di fasad, di halaman, di kolam berenang, kemudian di kamar tidur, di toilet, di semua titik. Jadi ini PR-nya buat penata artistik lumayan berat sih Bu. Jadi karena hotel ini harus tetap berfungsi, jadi operasionalnya tidak ditutup. Jadi pengunjung bisa datang. Keuntungannya di hotel ini adalah suatu ruang yang buka 24 jam. Yeah. Jadi siapapun bisa datang mau jam 3 pagi, jam 4 pagi. Dan aplikasinya bisa diletakkan sehingga orang langsung lihat, oh kalau di kamar bagus begini ya. Yeah. Atau kalau di toilet perlu ada artwork seperti ini. Oke, next.
Nah, sejalan dengan waktu 2021 kita memperluas karena ruangnya makin terasa harus, tadi kalau menyimak kata-kata Ibu harus berjenjang. Iya. Jadi ini karena di kawasan Kemang, jadi kita menciptakan dengan teman-teman penghuni Kemang, namanya Kemang 12730, itu kode posnya Bu. Kode posnya Kemang. Jadi di area Kemang ini kalau boleh dibilang kan art gallery banyak, desain studio banyak, showroom furniture banyak. Nah jadi sudah 5 tahun ini kami mengajak partisipasi komunitas dan warga untuk membuat suatu aktivitas seni rupa. Jadi ini sudah ada 50 titik lebih dari teman-teman yang ikutan. Mungkin saya kasih contoh yang simple, kalau di dalam showroom furniture kita kolaborasikan dengan seniman. Nah seniman boleh berpameran di dalam toko furniture itu atau di dalam kafe. Nah jadi mereka jadi tambah lebar ya. Jadi kolaborasi itu terjadi memperluas pasar buat mereka. Di samping itu bukan hanya kita ngomong yang mewah-mewah, tapi juga penduduk asli di Kemangnya itu juga ikutan Bu. Jadi kita banyak aktivitas yang mengaktifasi dari RT sekian, RW sekian, seperti seniman kita kolaborasi akhirnya membuat satu toko buku atau membuat satu sudut-sudut lain yang memang berdasarkan seni rupa, tapi ini terjadi pada event ini. Iya. Oke, next. Nah, 3 tahun terakhir ini kita ditarik ke utara Bu, karena itu kan kita Jaksel nih mainnya kemarin-kemarin. Iya. Ini di Pantai Indah Kapuk 2. Tahun lalu dengan Mbak Maya juga ya, kita kerjasama. Jadi ini membuka pasar baru, ini di ruang sekitar 1000 meter persegi. Ini juga kita padukan dengan desain dan juga kalau dilihat yang kanan itu fotonya ya satu ruang dari desain mebel misalnya yang terbaru, bagaimana penempatan artworknya. Jadi ini suatu yang baru dan kita juga belajar ternyata pasar utara itu beda banget dengan pasar selatan Bu. Nah ini berjenjang banget ruangnya, jadi kadang-kadang banyak sekali buyer yang datang, dia nggak perlu tahu siapa senimannya. Buat dia, saya suka gambar ini udah titik. Malah kadang-kadang dia nggak perlu tahu gitu. Jadi saya juga belajar banyak di sini, begitu dibawa ke utara itu sangat-sangat berbeda karena pelakunya sendiri, karena kita tahu di daerah utara itu banyak sekali pembangunan rumah juga ya Bu ya. Dan rata-rata nggak ada lukisannya di dindingnya Bu, nggak ada artworknya. Jadi dengan adanya ini mereka mulai agak terbuka, nggak tahu mungkin Mbak Maya nanti bisa nambahin ya. Jadi lumayan buat membuka pasar baru dan mengedukasi warga di sana juga gitu Bu. Jadi mereka suka tanya-tanya lebih dalam dan kadang-kadang nggak ngelihat harga Bu. Jadi buat dia gambar seperti ini mau dihargain berapa juga ya nggak masalah juga gitu loh. Yang jadi penting bagus dipandang. Iya, yang penting dia suka gitu lah. Jadi terlepas dari lukisan ikan koi atau apapun, ada juga seri-seri lain. Oke, next. Nah ini yang beberapa hal yang kita bawa ke luar negeri. Ini ke Milan kita bawa dari 2018, 2019, 2023. Nah teman-teman seniman itu selalu kita pamerkan dulu di Jakarta, baru kita lihat dan kita kurasi, baru kita bawa ke sana. Ini kita sudah membuat pendataannya, publikasinya, dan potential audience dan di sini nggak ditulis ya, pembeliannya juga ada sebetulnya. Oke, next. Nah yang ini yang menarik, kita membawa Jakarta Bu justru ke Milan. Ini sambutannya luar biasa, jadi kita membawa 8 ikon Jakarta termasuk baju sadariah, ondel-ondel, tapi bukan harafiah kita bawa, tapi kita kawinkan dengan seniman. Seperti topeng-topeng Betawi di kanan atas kita kawinkan dengan Edwin Pradipta, dia keluarnya seperti itu. Jadi semuanya mulai dari pertunjukan, fashion, makanan, dan ini bagus sekali dan teman-teman banyak sekali mendapatkan akses ke museum, ke perguruan tinggi di sana juga. Jadi ternyata motif-motif gigi balang, kembang kelapa itu Bu, akhirnya banyak dipakai dan ada kerjasama dengan satu pabrik tekstil. Jadi terbuka banget kalau kita bawa keluar, jadi bukannya kita pameran kok sok di luar negeri, ternyata kalau di luar negeri itu kita bisa ukur apa sih tanggapan di sana pasar internasional. Oke, next. Nah ini Venice Art Biennale mungkin Mas Enin nanti yang lebih ini kita pernah bantu koordinasi 2 kali, kemudian di London juga 2 kali.
senang sekali nih lebih ke hulu ya, pameran-pameran yang lebih ke statement, tapi bukan berarti tidak ada efek ekonomi. Teman-teman seniman bisa punya panggung dan punya network yang lebih besar. Next. Ini yang terakhir, ada 3 di Singapura, kita coba di Asia juga dari 2023, 2024 dan insya Allah tahun ini bulan September kita akan hadir lagi. Oke, next. Nah ini pertukaran budaya selalu kita lakukan juga. 2023 kita dengan Qatar, Bu. Iya, ini seru sekali, kita mengadakan ada 17 event, dan di situ pertukaran budaya termasuk residensi. Jadi seniman-seniman dari sana juga datang. Oke, next. Sebetulnya ini sangat klise, mungkin nanti saya diketahuin Pak Hikmat, ini standar hexahelix ataupun pentahelix. Sebetulnya yang kami lakukan, kenapa kami bisa survive juga lumayan 15 tahun lebih. Dulu kan kita bilang, kalau buat event, kalau belum 5 tahun pasti habis. Kalau udah 5 tahun bisa jalan terus. Oke, nah ini komponen-komponen yang kita jaga terus untuk semua, termasuk government, Ibu. Kalau kita berjalan sendiri mungkin tidak akan bisa sebaik ini. Oke, next. Nah ini juga beberapa partner kami yang bukan hanya dari bidang yang sama. Next. Ya industri, media, pendidikan. Oke, next. Next. Oke. Sekian Bu, ini kita tunggu bulan Oktober, 9 Oktober sampai 9 November buat ICAT tahun ini dengan judul Earth Society. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diana atas pemaparannya. Memang nanti kita tunggu bersama di bulan Oktober bagaimana dengan ICAT dalam rangka dengan tema Earth Society. Selanjutnya kita pindah ke Ibu Maya Sujatmiko. Satu lagi, Ibu Maya ini adalah sebagai Ketua Asosiasi Galeri Seni Indonesia. Ibu Maya ini fokusnya di galeri ya, Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan ada pertanyaan, Bu. Apa saja tantangan bagi Jakarta untuk menyiapkan platform ruang yang tidak hanya memamerkan hanya karya seni, tetapi juga mendukung pertumbuhan kreatif bagi seniman lokal? Monggo Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati. Senang sekali berkumpul di tempat yang bersejarah ini. Seperti Ibu tadi bilang, saya juga pada kesempatan ini juga berbicara mewakili teman-teman galeri dari Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia. Mungkin paparan. Oh iya, paparannya Mas. Ya, next. Jadi mungkin sedikit saya bicara tentang Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia. Mungkin banyak yang belum mengenal. Aksi atau Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia ini dibangun tahun 2015 oleh 11 galeri yang established waktu itu. Dan kemudian berkembang sekarang menjadi 21 anggota galeri yang terbagi di Jakarta, Jogja, Bandung, Semarang, dan Bali. Nah, apa itu aksi? Kenapa sih kita tuh membentuk asosiasi galeri ini? Itu sebetulnya untuk satu meningkatkan kesadaran publik tentang seni rupa Indonesia, dan juga kami ingin membangun ekosistem yang sehat dan juga berkelanjutan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah semua galeri menjadi anggota aksi, sebetulnya tidak, karena kita untuk bergabung dengan asosiasi itu kita mempunyai semacam requirement, yaitu mungkin setidaknya 3 tahun sudah ada, dan juga dalam 1 tahun kita juga ada requirement untuk mengadakan pameran curated show sebanyak 5 atau 6 pameran dalam 1 tahun. Kami juga ingin mempromosikan skena seni rupa Indonesia baik secara lokal maupun global. Ya, next. Nah, ini anggota aksi sekarang terdiri dari 21 galeri. Mungkin beberapa pasti sudah mengenal.
ada Art Associate, Cemara 6, Isa Art, Semarang Galeri, Art Sepong, Art Sphere, galeri saya sendiri, di galeri, Nadi Galeri, Sri Sasanti, Art Exchange, Andis Galeri, Biasa Art Space di Bali, Edwin, Puri Art, Zen One, Art One Kens, Ekuator, Roh, Gajah Galeri, dan Ruang Dini yang di Bandung yang baru saja bergabung. Next. Nah, mungkin saya share sedikit program untuk galeri. Kita lumayan aktif untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah. Pada saat ini juga kita berencana menyelenggarakan proyek-proyek dengan ekonomi kreatif, juga Kementerian Pariwisata dan tentunya Kementerian Kebudayaan. Next. Dan Art Fair, nah ini Pak Enin dari Art Jakarta itu partner kami yang utama juga ya, salah satu partner karena hampir setiap tahun seluruh anggota asosiasi galeri berpartisipasi dalam Art Fairs, Art Jakarta, tapi juga ada art fairs yang lain, Art Moment. Itu yang di Indonesia ya, tapi galeri-galeri anggota kami juga aktif berpartisipasi dalam art fair di luar negeri. Next. Nah, ini kita juga mengadakan pameran secara kolektif ya, jadi biasanya galeri mengadakan grup show antara seniman, tapi ini pameran seniman-seniman yang direpresent oleh galeri-galeri. Jadi yang berpartisipasi itu galeri. Jadi kita berkolaborasi dengan ruang-ruang publik karena kita sadar bahwa kita tidak mau memberikan semacam jarak atau terhadap publik, dan dengan mengadakan pameran dengan berkolaborasi dengan ruang publik, kita berusaha menghilangkan jarak dan men-reach publik secara proaktif. Karena kalau kita galeri kan hanya bisa dibilang tertentu ya, orang-orang yang menunggu kita datang dan itu. Tapi sekarang kesadaran itu saya pikir galeri juga mempunyai kesadaran untuk mengedukasi masyarakat bahwa seni juga bisa menjadi bagian sehari-hari. Nah ini dengan Ashta Mall, dan kita juga berkolaborasi dengan ICAT ya Mbak ya, jadi tahun lalu di ICAT on the Bay itu kita aksi berkolaborasi untuk memamerkan seni patung ya Mbak ya. Mungkin tahun ini juga kita akan berpartisipasi juga, jadi sudah banyak juga galeri yang interested untuk berpartisipasi. Next. Nah selain juga program pameran, kita juga mengadakan workshop. Ini kita bekerja sama dengan National Gallery Singapura untuk topik memanage koleksi bagi museum, galeri, dan kolektor. Jadi kadang-kadang kolektor kami juga ingin tahu untuk semacam perawatan koleksi dan penyimpanan, pendataan. Nah kami berusaha memfasilitasi itu juga, dan workshop ini juga terbuka untuk umum. Next. Nah, juga kita berkolaborasi dengan institusi lain, dalam hal ini institusi keuangan juga UOB, untuk misalnya ini kita bikin program What's Next, yaitu bahwa seniman-seniman yang sudah memenangkan ini itu sebetulnya bukan akhir dari karirnya, tapi awal dari, jadi bukan kadang-kadang seniman itu melihat oh menang sudah. Jadi nah UOB berinisiatif untuk bekerja sama bagaimana setelah menang ini galeri kami dari asosiasi membantu memanage untuk perjalanan karir seniman. Next. Ini juga kami pernah berkolaborasi dengan Asosiasi Galeri Korea mengadakan pameran New Media Art ya, jadi ada beberapa semua galeri anggota Asosiasi Korea dan dari Indonesia untuk berpameran bersama. Nah ini juga menarik karena kami juga beberapa kali diundang untuk semacam ada workshop, seminar di asosiasi galeri macam Taiwan, Singapura, dan juga Korea. Ini juga ada charity fundraising, jadi kami juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
Nah, ini mungkin saya sedikit sharing ya, karena kami juga merasa perlu bersosialisasi bahwa galeri itu adalah platform yang penting. Itu kenapa? Karena kita juga banyak pertanyaan kadang-kadang orang. Itu satu, sebagai ruang bertemu karya dan publik ya, karena kita misi kita adalah menjembatani seni dan publik yang lebih luas. Tentunya juga kita juga selalu mendorong ekosistem yang berkelanjutan. Galeri selalu memberi ruang bagi presentasi, distribusi karya, juga memproduksi karya juga. Menjaga dokumentasi dan narasi sejarah seni, membangun nilai pasar seni tentunya ya, melalui pameran, galeri membantu memperkuat nilai-nilai artistik dan ekonomi karya. Kami juga mendukung edukasi dan literasi budaya, juga menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin. Ini penting sekali karena kami selalu, kami menyadari bahwa market galeri sangat niche, sangat terbatas. Jadi memang kolaborasi ini salah satu cara untuk memperluas exposure, jejaring, juga market. Terutama tren belakangan ini banyak yang kami sambut dengan senang itu kolektor muda. Ya, kolektor-kolektor yang baru dan mereka tuh antusias sekali untuk mengerti, memahami dan apresiasi seni. Jadi saya pikir itu hal yang baik sekali ya. Kita cukup beruntung karena kalau kami lihat di Singapura lah misalnya dengan populasi yang sedikit, regenerasi kolektor juga tidak sebesar ini. Cuman mungkin awareness itu yang mesti dibangun di sini. Next. Nah, ini galeri dan stakeholders dalam ekosistem seni rupa yang kayaknya kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri ya, Mas Enin. Yang kita berhubungan semua. Ini kita bisa lihat ya, seniman, kurator, publik, media juga, platform, lembaga pendidikan, komunitas seni, pemerintah juga, sponsor dan tentunya kolektor. Nah, ini yang kita selalu mengikuti tren, terutama kolektor ya. Banyak sekali perubahan mindset, regenerasi dalam waktu yang cukup pendek, cukup cepat lah. Jadi ini semua kita juga harus mengantisipasi dan sangat menolong dengan kerjasama antara galeri untuk kita melakukan hal-hal bersama-sama gitu. Mungkin nextnya. Nah, ini tadi menjawab pertanyaannya Ibu. Tantangan yang itu sebetulnya ya tentunya kita selalu, ini salah satu tujuan kita untuk mengapa kita ingin berkolaborasi dengan ruang publik seperti mall. Itu karena supaya kita mendapat awareness yang baru gitu ya. Jadi emang kita bisa mendapat ini memperluaslah komunitas seni kita. Mungkin juga ini mungkin saya agak lebih lama sedikit, nggak apa-apa ya Bu, dari waktu. Nggak apa-apa Bu Mai. Ya ini kita juga ingin sekali ya, terutama dalam bentuk asosiasi untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan pemerintah ya. Karena di luar negeri itu asosiasi Korea dan Taiwan itu bisa anggotanya hampir 200 galeri dan semua didukung oleh pemerintah, baik itu segala funding, endorsement dan lintas departemen lah, dan itu sangat membantu sebetulnya. Dan saya pikir mungkin memang seni rupa di subsektor yang mungkin tidak menjadi prioritas seperti ini, cuman mesti disadari juga seni rupa itu membawa impact yang luas sebetulnya. Jadi itu yang ingin kami tingkatkan. Akses publik terbatas, yaitu yang saya bicara tadi, mungkin karena banyak juga publik yang masuk, aduh saya nggak ngerti seni, nanti takut apa segala macam. Nah ini kita berusaha memberikan konsep atau impression yang lebih friendly terhadap publik. Berikutnya, ya ini mungkin kita juga bagaimana sih membangun ruang seni yang mendukung ekonomi kreatif. Ya kita bisa lihat integrasi seni dan ekonomi kreatif dengan program seperti Art Fair, itu juga bisa menggerakkan ekonomi kreatif yang lebih baik lagi, kolaborasi lintas sektor, edukasi publik juga, dan mungkin kemitraan jangka panjang. Next.
Nah ini kita tahu sejarah Jakarta memang terutama sewaktu Pak Ali Sadikin jadi gubernur dan kemudian sebetulnya Bung Karno yang mengangkat Paheng Ngantung itu deh kalau nggak salah yang memang berniat untuk menjadikan Jakarta menjadi kota seni ya, dan itu sebetulnya kita mempunyai akar yang kuat sekali dan galeri semuanya, jadi sebetulnya Jakarta bisa lebih ditingkatkan lagi untuk mengangkat seni dan budayanya. Salah satunya juga lebih banyaknya seni di ruang-ruang publik. Itu juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk lebih menghargai seni rupa. Saya pikir ya mungkin. Oke, ini saya pikir ya inklusivitas juga perlu dan juga kolaborasi internasional dengan mengadakan event-event juga. Saya kira itu saja dari saya. Udah time's up, Bu. Terima kasih, maaf lebih lama jadinya. Enggak apa-apa Bu Maya. Jadi menambah wawasan bagi kami semua yang hadir di sini bahwa sebenarnya seni rupa itu bicara seni berjenjang, seni rupa itu adalah bagian dari bagaimana kita menuangkan kolaborasi terhadap generasi-generasi muda yang punya bakat di dunia seni rupa dapat difasilitasi gitu. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Enin. Bagaimana Pak Art Jakarta selalu menghadirkan karya seni rupa yang relevan bagi penikmatnya? Dan bagaimana cara Art Jakarta mengkurasi karya tersebut untuk menguatkan identitas seni di Jakarta? Monggo Pak. Bingung deh. Saya nggak menyiapkan bahan, ada sebenarnya tapi nanti aja saya bagi ke panitia. Pertanyaan Bu Eki tadi kayaknya ada salah paham sedikit ini mengenai Art Jakarta. Art Jakarta itu platform yang disebut sebagai Art Fair ya, jadi pekan seni rupa. Art Fair dalam bentuk yang kurang lebih konvensional, jadi sejak tentu aja dimulai di Eropa, di Amerika, Art Fair sudah dikenal dengan konsep yang konvensional ini, di mana peserta utama dari Art Fair itu sebenarnya galeri, jadi galeri seni rupa, bukan seniman. Sekian tahun kemudian misalnya di New York baru ada yang mencoba membuat konsep lain yang disebut sebagai Artist Fair, dan kemudian kurang lebih dengan inisiatif yang sendiri dan konsep yang agak berbeda, sebenarnya yang disebut sebagai Artist Fair itu muncul juga di Indonesia kemudian. Itu sampai sekarang masih kuat dan eksis, itu namanya Art Jog di Jogja, itu sebenarnya kurang lebih Artist Fair, karena panitianya berhubungan langsung dengan seniman, kemudian membuat program karya-karya seniman secara langsung diseleksi melalui proses seleksi dan kebijakan si panitia untuk ditampilkan di acara itu. Sementara Art Fair seperti Art Jakarta itu konstituen utamanya adalah galeri seni rupa, jadi bukan seniman. Galeri ini yang mewakili atau punya kerjasama dengan sejumlah seniman. Sampai saat ini Art Jakarta sebenarnya bermula sejak 2009, itu berkenaan juga dengan semacam pasang naik dari pasar seni rupa global, khususnya di kawasan Asia, yang duluan tuh sebenarnya memancing atau menunjukkan keterkaitan pasar seni rupa kontemporer Asia dan situasi global itu adalah Art Hong Kong, dulu namanya Art Hong Kong, dimulai tahun 2007. Sukses, langsung menjadi semacam barometer untuk penyelenggaraan Art Fair internasional di kawasan Asia, dan dengan cepat dia langsung menarik perhatian kekuatan modal yang juga global, kekuatan pasar seni rupa global yang kemudian ingin masuk ke Asia. Ini sebuah entitas perusahaan
yang sudah jauh lebih mapan di Eropa, namanya Art Basel, kemudian membeli saham dari Art Hong Kong 60% setahu saya, dan kemudian 2000 itu dibeli 2011, 2013 muncullah yang kemudian disebut sebagai Art Basel Hong Kong. Sebelumnya Art Basel itu hanya ada Art Basel Basel. Ini salah satu art fair yang paling ya katakanlah paling global ya. Setelah di Eropa bertahan sekian lama, jejaringnya mulai, sayapnya mulai berkepak lebar sampai ke Hong Kong, di Asia, kemudian di Amerika di Art Basel Miami. Jadi Art Jakarta dimulai dalam konteks katakanlah ekonomi global yang berkenaan dengan seni rupa di pertengahan sampai akhir 2000 pertengahan 2000-an. 2009 dimulai di sini oleh sebenarnya oleh perusahaan yang bergerak di bidang media, yaitu majalah Bazar Art Jakarta. Itu sampai 2018. 2018 barulah kemudian pihak Bazar Art Jakarta mengajak saya dan sejumlah rekan yang pernah bekerja sama, ada yang sebagai kurator, ada yang sebagai manajer di art fair internasional di negara lain, untuk bergabung dan kemudian mengambil alih manajemennya, melakukan perombakan total, rebranding sampai hari ini namanya cuman Art Jakarta. Dan formatnya secara spesifik diarahkan menjadi International Art Fair. Nah, perubahan format dan rebranding ini yang mulai kami lakukan sejak 2019. Itu pertama adalah tidak lagi menyelenggarakan art fair-nya di mall, tapi di convention hall. Yang secara standar memang lebih tepat, fasilitas teknis dan lain-lain, sampai soal legal sebenarnya itu juga lebih tepat untuk diselenggarakan di convention hall. Kemudian mengupayakan sedemikian rupa sehingga komposisinya itu tidak didominasi oleh galeri asing, tapi kurang lebih seimbang, karena kita ingin mendapatkan exposure global, tapi kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek strategis untuk memperkuat ekosistem kita sendiri di tingkat lokal nasional. Jadi cukup hati-hati mempertimbangkan ini, sehingga sekarang komposisinya kurang lebih 50-50, separuh-separuh, menurut kami cukup ideal. Ini yang perlu kita jaga, 50% peserta dari galeri di luar Indonesia dan separuhnya lagi adalah galeri seni rupa dari Indonesia. Ini pun kita berupaya untuk tidak berkompetisi langsung dengan pemain-pemain yang sudah punya modal dan jaringan lebih besar seperti Art Basel Hong Kong, atau yang baru aja masuk di Korea Selatan, itu Frieze London, awalnya di London, kemudian 2022 kemarin itu buka di Seoul. Kami fokusnya itu Asia Pasifik, jadi galeri Eropa, Amerika itu yang tidak punya operasional di Asia misalnya, itu tidak bisa ikut Art Jakarta. Ada alasan-alasan selain masalah kompetisi tadi, tentu aja ada alasan-alasan lain, nanti mungkin ngobrol soal itu. Jadi Art Jakarta kita selenggarakan sampai sekarang ini dengan kesadaran bahwa tadi saya sudah menyebutkan kita ingin masuk atau terekspos pada jaringan ekonomi atau jaringan pasar seni rupa global yang memang sudah masuk ke kawasan Asia dan Asia Tenggara. Tapi di sisi lain kita perlu menyadari bahwa di tingkat lokal kita punya cukup banyak masalah, tapi juga kekuatan. Masalahnya itu misalnya ketertinggalan dari segi fisik aja itu sampai sekarang lumayan repot itu mencari tempat untuk menyelenggarakan art fair internasional dengan standar yang standar internasional itu nggak mudah di Jakarta. Kita memulainya di JCC itu dengan kurang lebih 9.000 sekian, 10.000 meter persegi.
kemudian sekarang pindah ke J-Expo kurang lebih 14.000 meter persegi. Semua orang bilang besar, itu nggak ada apa-apanya yang dibanding Airbus Hongkong 40.000 misalnya, 40-an ribu meter persegi. Tapi 10.000, belasan ribu aja itu udah luar biasa tantangannya. Yang lain tuh masalah kembali ke persoalan pemerintah misalnya, kita selalu bergerak sendiri sebenarnya, baik itu komunitas maupun swasta. Kita tahu sering sekali itu bekerja dengan kemampuan yang dikelola sendiri, sementara di tingkat pemerintah biasanya tingkat kebijakan itu sering nggak nyambung, itu fakta. Regulasi dan segala macam tuh salah satu pengalaman yang agak menjengkelkan menyelenggarakan Art Fair internasional di Jakarta selama ini itu adalah semacam image ya atau kesan dan juga fakta. Kalau teman-teman galeri luar tuh sudah menyatakan iya karena sudah sering ikut juga. Tapi ya kira lebih nih bulan-bulan Juni Juli ini setelah beres urusan administrasi, ada aja yang mengirim email, WhatsApp atau nanyain, aturan pajak di negaramu ganti lagi enggak? Soal-soal seperti ini terkesan sepele, tapi itu sangat cukup mengganggu dalam operasional penyelenggaraan Art Fair atau event internasional seperti Art Jakarta. Kemudian soal kritis lainnya adalah dengan sengaja menjaga format kami itu cakupannya memang Asia Pasifik, kita jadi lebih bisa berstrategi untuk mengambil peran di kawasan ya tanpa harus ditarik-tarik dalam persaingan global yang katakanlah medannya itu enggak sepenuhnya kita kuasai. Kita perlu cukup awas gitu, mawas diri juga bagaimana satu sistem ekonomi seni rupa internasional pasar gitu memang kita terhubung melalui Art Jakarta, Art Fair seperti Art Jakarta, tapi sekaligus menjaga bahwa dia secara sistematis perlahan-lahan punya kontribusi terhadap penguatan ekosistem di kita sendiri. Kalau enggak tuh ada banyak contoh bagaimana sebenarnya ya kita perlu menyadari bahwa apa yang kita sebut sebagai ekosistem ekonomi global dengan format yang sekarang kecenderungan pendekatan neoliberal itu kalau dibiarkan beroperasi ugal-ugalan itu mengerikan. Dalam banyak kasus bisa kita bilang modal besar yang masuk menyelenggarakan Art Fair di sejumlah negara itu datang seperti UFO berapa hari kemudian hilang misterius, sisanya itu crop circle. Misterius, apa hubungannya dengan hidup sehari-hari masyarakat setempat? Enggak ada. Ini yang perlu kita sadari dan kita jaga juga gitu. Harapannya ke depan tentu saja persoalan akut dan menahun di kita di Republik tercinta ini adalah kerjasama lintas sektoral itu sangat sulit. Kepentingan-kepentingan yang ada di level government, pemangku kebijakan dan kita yang di lapangan dan komunitas itu sering enggak nyambung. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Enin. Mohon maaf Pak, tadi pemahaman saya terkait Art Jakarta yang agak berbeda. Saya berpikir Art Jakarta itu berhubungan dengan seniman, ternyata berhubungan dengan galeri. Baik, selanjutnya dengan Mas Farid. Adalah apa pendekatan yang paling cocok untuk mengembangkan pendidikan seni dalam memajukan ekosistem seni rupa di Jakarta, Mas, yang lebih baik serta dapat menghasilkan ekosistem seni rupa yang berkualitas di Jakarta. Oke.
Yoi, terima kasih banyak untuk undangannya dan bisa di sini. Aku mungkin jawabannya banyak Bu, dan aku ada paparan untuk operator bikin bisu aja karena ada videonya. Semoga aku berusaha untuk tetap 10 menit karena anggap aja ini semua pemantik, jadinya kita bisa ngobrol lebih lama. Jadi mungkin yang aku bisa bagi adalah kronologi bagaimana aku dan teman-teman aku hadir dan beroperasi di Jakarta sampai saat ini dari tahun 2000 paling enggak. Selanjutnya bisu aja ya karena ini video. Ini video tentang ruang rupa kolektif yang aku bagian dari ruang rupa. Lahir tahun 2000, spesies yang sangat Jakarta. Lagi-lagi bisuin aja, nggak usah ada suara. Nggak penuh videonya, kita akan tonton kali ini, cuman ini semua ada di YouTube. Kami lahir di Jakarta tahun 2000, habis Orde Baru. Lahir dari kondisi di mana banyak hal yang waktu itu kami masih muda, sekarang kami udah tua. Kami pernah muda. Jadinya lahirnya di situ, di jalanan atau di studionya karena susah untuk seniman punya studio, apalagi seniman muda di studio di Jakarta tuh hampir mustahil paling nggak saat itu. Jadinya hal-hal yang kami tertarik tidak diakomodir oleh ekosistem yang ada, paling nggak saat itu gitu. Jadi kami bikin aja ruang kami sendiri. Di jalanan dan di desktop, jadi komputer. Ya makanya seni media baru kami tertarik sama seni media baru. Dari bikin pasar, bikin segala macam lah ya. Kami nggak berpikir bahwa seni rupa itu terkotak-kotak, mau seniman apa bukan, bahkan nggak penting buat kami. Yang penting ini, kami hadir dari nyewa rumah, sama seperti banyak kolektif kesenian di Indonesia, nyewa rumah terus kami ubah jadi sesuatu. Karena kami mampunya itu. Cuman makin lama makin kesini, nanti kami semoga nyampe, nyewa rumah aja udah kemahalan di Jakarta untuk saat ini sekarang. Jadi kolektif seniman baru yang lahir di Jakarta sekarang, itu salah satu kesulitannya adalah mengubah ruang yang bisa mereka punya atau sewa menjadi ruang mereka gitu. Ya ini kami ubah dan kami lahirnya di sinilah kurang lebih gitu. Dari Jakarta Selatan terus ke Tebet yang rada-rada pusat dan selanjutnya. Next aja. Itu tahun 2000 kami pindah beberapa kali di daerah Tebet. Tahun 2015 akhir 2015 kami nemu ini. Waktu itu kebetulan ngobrol sama Sarinah, mall pertama di Indonesia itu. Ada gudangnya nggak kepake. Terus habis itu kami ngelihat gudang ini bersama banyak kelompok organisasi inisiatif kesenian lain, kreatif lah juga ya, nggak hanya kesenian. Itu kami mikir bahwa oh ini bisa dipakai nih. Cuman tentunya nggak hanya satu kolektif, bukan hanya ruang rupa tapi sama yang lain. Jadinya kami okupasi aja walaupun kami nyewa, cuman kami bisa okupasi saat itu. Luasannya sangat besar, paling nggak untuk skala kami. Untuk tadi kayak dibandingkan Art Basel sih nggak ada apa-apanya, cuman ini indoornya 6.000 meter persegi misalnya dan segala macam, itu kegedean buat kami. Cuman kami mencoba aja. Di titik ini kami memulai mengerti praktek kami lebih lanjut. Pertama ada collective of collectives, jadi digabung untuk menggabungkan sumber daya menggabungkannya dengan jalan pintas yang kami sebut lumbung, dan itu masih kepakai sampai sekarang. Ini di sini juga, sama satu lagi pengertian bahwa kami bagian dari ekosistem dan kami bisa membangun ekosistem. Jadi di sini juga, ini Gudang Sarinah Ekosistem dari 2016 sampai 2018 resminya. Lanjut aja, ini selanjutnya. Bisa nemu itu karena waktu itu kami lagi bagian dari panitia Jakarta Biennale. Jakarta Biennale 2015,
nyari tempat. Ini mungkin pantikan satu lagi. Kita nggak mesti ngelihat jauh-jauh ke internasional. Kita punya Jakarta Biennale yang sampai sekarang sebenarnya aku mesti bilang bahwa sebenarnya rada-rada dilupakan sama Jakarta juga pemerintahnya. Jadinya mungkin itu bisa berubah. Kebetulan aku juga ketua yayasan Jakarta Biennale sekarang gitu. Dan ini lewat sini kita kan nemu Gudang Sarinah, lewat sini juga kita bisa bikin Gudang Sarinah ekosistem dan selanjutnya. Jadi institusi seperti Jakarta Biennale sebenarnya memperkaya juga ekosistem, cuman emang nggak bisa sendirian gitu aja. Dan Jakarta Biennale unik karena dibangunnya dari bawah. Seniman-senimannya, kurator-kuratornya, pelaku-pelaku keseniannya yang bikin, tidak seperti banyak biennale lain. Termasuk Guangzhou Biennale, termasuk Singapura Biennale yang diprakarsai oleh pemerintah atau institusi gede. Itu punya tantangannya sendiri, semoga aku sampai situ, cuman ini unik dan ini harus dipertahankan harusnya di kancah Biennale internasional. Selanjutnya, ya ini sejarahnya Biennale lah, klik aja langsung. Ini waktu itu tahun lalu kan 50 tahun Jakarta Biennale, lini masa ini keluar gitulah. Selanjutnya ini juga soalnya gampang diakses oleh banyak pihak lain, cuman mengapa ini salah satu biennale tertua di Asia dan ini juga dari bawah ke atas, bukan kayak Guangzhou atau Singapura lagi-lagi gitu atau Sharjah di Emirat. Ini harusnya dipertahankan dan mari kita obrolin gitu terus menerus sampai sekarang, soalnya seringkali dilupakan aja dari sisi pembuat kebijakan seperti Mas Enin bilang tadi. Lanjut. Selanjutnya adalah dari ekosistem tadi kami sadar akhirnya itu kegedean, cuman kami mau balik lagi ke skala yang kami nyaman. Cuman kami mikir bahwa saat itu menjadi collective of collectives, jadi kolektif seni rupa aja, ini 2018 akhir, itu nggak cukup. Karena kalau diterusin, kami menjadi pemain di bagian ekosistem, kami bisa jadi pohon beringin yang bikin semuanya susah tumbuh. Akhirnya ngobrol sama Serum dan Grafis Ruhara, kami mikir selanjutnya jadinya apa? Platform pendidikan informal kesenian yang fokus pada kolektif dan pembangunan ekosistem jadi satu pilihan yang kami ambil karena waktu itu paling enggak pendidikan formal kesenian itu enggak melirik praktek kolektif secara resmi, padahal kolektif seniman Indonesia itu banyak banget dan itu mungkin kalau paling enggak di dunia ini dibandingin tempat-tempat lain ini menjamur gitu. Kita subur banget sama kolektif, cuman nggak ada yang mikirin secara formal, nggak ada. Jadi kita melengkapi aja. Oh kita nggak usah ngomongin yang sama karena di situ nggak ada, kita bikin aja sama seperti dari awal kami berdiri. Kenapa kami bikin forum mahasiswa, kenapa kami bikin festival seni video dan segala macam, itu mengisi di mana ekosistemnya kosong gitulah kurang lebih. Selanjutnya ya ini tadi yang lumbung dipakai dari sustainability, artistik sama pengetahuan, jadinya mesti paling enggak buat kami ini kayaknya rapih, cuman seperti yang kita tahu apalagi kolektif berantakan setiap hari. Selanjutnya, tapi kami terus bikin jaringan itu, ekosistemnya bagian dari ekosistem yang harus jadi dermawan ke tempat-tempat lain. Jadinya di Indonesia ini kami terus-menerus memetakan, bikin jaringan, bikin pertemanan dan segala macam. Itulah yang paling penting buat kami untuk supaya mau kayak apa juga, mau gelap, mau terang keadaannya, cuman kami bisa selamat itu dengan satu sama lain, itu udah paling terbukti lah buat kami. Selanjutnya, maaf nih kayaknya kelewatan. Ini selanjutnya ini video
semua ya nggak bisuin aja lah. Cuman diawali dengan play coba. Bagian dimulai dengan Good School, ini Good School, anggota Good School nyanyi di sini senang di sana senang. Cuman poinnya adalah sebelum di akhir 2018 pas kami lagi asik-asiknya mau bikin Good School, tiba-tiba satu institusi salah satu pameran setiap 5 tahun yang mungkin sampai sekarang punya budget paling gede 42 juta euro itu di sebuah kota kecil bernama Kassel di Jerman di tengah, itu tiba-tiba kok nyolek kami gitu. Kami nggak pernah mikir bahwa sesuatu seperti dokumenta akan nyentuh kami. Juga campuran, ada campur tangan pemerintahnya tentunya, cuman inisiatifnya sebenarnya dari bawah juga, menyentuh kami dengan cara kami bekerja, akhirnya kami bisa kerja dengan 1.500 seniman untuk 100 hari dan segala macam lah. Cuman emang ini yang kami, cuman masuk akal misal kami gunakan ini untuk memperkaya seperti kayak Mas Enin bilang dan pembicara-pembicara sebelumnya juga. Cuman masuk akal misalnya ekosistemnya kita bawa balik atau yang kami sebut arus balik. Jadi kalau cuman ngerjain sesuatu di Eropa kami nggak tertarik. Anehnya mereka setuju dengan harga-harga tertentu tentunya. Ya udah itu terjadi 1.500 dan segala macam. Cuman yang kami mau selanjutnya, slide selanjutnya aja. Yang kami mau bawa tuh sebenarnya ini lumbung bisa, itu lumbung 1 kami sebutnya sekarang, kami nggak mau nyebutnya documental 15. Lumbung 1 harus ada lumbung 2 dan itu mesti kejadian di tempat lain. Kalau bisa bukan di yang notabene pusat. Selanjutnya. Ini undangan aja sih, nanti Oktober juga Ruang Rupa akan 25 tahun disinkronize, sebelahnya Art Jakarta, tanggal yang sama, semoga jadi bareng-bareng sama Synchronize. Selanjutnya juga, ini terakhir sih seharusnya slide selanjutnya. Semoga di 2027, 5 tahun setelah dokumenter lumbung 1, lumbung 2 bisa kejadian dan bisa jadi 2027, 22 Juni yang tadi 500 tahun Jakarta, waktunya kurang lebih sama gitu. Jadi kita bisa ngobrolin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farid. Ternyata kolaborasi itu memang dibutuhkan khususnya di dunia seni, apalagi tahun 2000 RPJPD kita adalah lebih fokus karena ada dimensi yang namanya culture experience, itu di mana Jakarta itu selalu meningkat. Nah, yang lain turun, tapi yang culture experience meningkat. Ini adalah salah satunya peran dari Bapak Ibu semua yang secara tidak langsung melaksanakan semua event yang ada di Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah memaparkan. Mungkin sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan. Terima kasih. Namanya Mbak dari mana? Perkenalkan, nama saya Hani, saya dari media digital USS Networks. Mungkin kalau Bapak dan Ibu follow di Instagram namanya USS Feeds. Pertanyaan saya untuk Bapak dan Ibu sekalian adalah bagaimana cara Ibu dan Bapak sekalian dalam melakukan kurasi karya seni rupa tanpa adanya bias political interest di antara seniman, kurator, dan pemilik galeri. Terima kasih. Baik. Mungkin dijawab dulu. Ya, Pak Enin. Mau duluan apa Ika? Singkat mungkin sebetulnya kalau buat kami pelaku seniman, kurator dan segala macam harus politis. Jadi jangan didinai. Kalau nggak bisa kerja sama secara politis jangan ditaruh di depan aja.
buka-bukaan di depan, dan lagi-lagi institusi macam museum dan segala macam sekarang dunia udah berubah, paling nggak di seni rupa. Jadi kami sekarang nggak mesti membuktikan politik kami doang, kan kami bisa nanya. Kalau mereka buat kami, salah satu harganya adalah kalau mereka Zionis kami nggak mau kerja, gitu aja. Selesai. Baik Pak Enin. Sejauh ini memang pertama ini kalau pakai pengalamannya Arjakarta ya, sebenarnya nggak ada kurasi. Kalau Arjakarta itu kan tadi saya udah bilang konstituen utamanya, partisipannya itu kan galeri. Jadi galeri ini yang sudah melakukan seleksi seniman siapa, karyanya yang seperti apa yang menurut mereka ingin mereka perkenalkan kepada publik di Jakarta, gitu kan. Jadi mereka sudah melakukan, mereka yang sebenarnya memilih. Dari kami panitia itu sebenarnya kecil campur tangannya dalam soal apa yang dibawa oleh pihak galeri ini. Biasanya justru hal-hal praktis yang menyangkut pasar aja sebenarnya. Misalnya contoh, bisa saja satu galeri sudah bekerja sama dengan seniman A, akan dibawa ke Arjakarta. Kami yang tahu ternyata karya seniman A juga dibawa oleh galeri 1, 2, 3, 4 misalnya. Ya kami akan memberitahu galeri tersebut apakah tidak sebaiknya mengganti karena ada 4 galeri yang sama sebenarnya membawa karya seniman ini gitu. Itu untuk membuat isi yang karya yang dibawa di Arjakarta menjadi lebih variatif, dan juga tidak perlu juga si galeri ini berkompetisi hanya gara-gara membawa karya seniman yang sama. Jadi proses kurasi seperti yang disampaikan Farid tadi agak kecil sih potensinya terjadi di Arjakarta. Biasanya paling tidak sampai sejauh ini belum ada kasus seperti itu. Kalaupun ada, itu pertama yang akan dilakukan adalah memastikan bahwa galerinya itu lagi-lagi ya, karena formatnya Arjakarta itu galeri kan yang ikut. Galerinya yang kita ajak ngobrol apakah sangat yakin karya itu yang akan ditampilkan. Kita akan memberikan penjelasan bahwa mungkin karya tersebut bisa kontroversial, bisa memunculkan, ya bisa jadi kontroversi dan segala macam. Kalau galerinya bilang, oh kami mau-mau aja kok, enggak apa-apa, ya sudah. Masalahnya yang bertanggung jawab terhadap karya si seniman sampai bisa tampil di Arjakarta itu galerinya, bukan kami. Jadi kami perlu menanyakan dulu ke galerinya apakah mereka benar-benar yakin dan sudah mempertimbangkan macam-macam konsekuensi sampai karya itu mereka mau bawa. Gitu sih. Itu satu hal dari pengalaman, tapi hal lain lagi, pada umumnya apa yang kita sebut sebagai praktek seni rupa kontemporer itu akan sulit menghindar dari hal-hal yang sifatnya politis. Jadi saya kira segala pihak itu perlu, baik itu galeri, kami sebagai atau teman-teman yang pelaku, perlu juga menyadari bahwa kemungkinan-kemungkinan untuk muncul menjadi isu yang sifatnya kontroversial atau provokatif berkenaan dengan karya atau praktek di dalam seni rupa kontemporer itu sudah lazim, sudah sangat mungkin akan selalu terjadi. Yang jadi masalah lagi-lagi kalau kita ngomong di ruang publik, kemudian aspek yang terkena itu aspek legal, pertanyaannya jadi seberapa siap misalnya pemerintah atau otoritas itu menerima juga bahwa praktek seni rupa kontemporer itu cenderung provokatif dan bisa jadi sangat politis untuk supaya tidak tiba-tiba menerapkan kebijakan opresif, sensorship yang
yang tanpa dasar gitu, yang memperlakukan seolah-olah setiap ekspresi di dalam karya seni rupa itu tiba-tiba dianggap begitu kontroversial kemudian harus dilarang gitu. Itu satu soal yang mau tidak mau perlu kita perdalam juga itu diskusinya dengan terutama pihak yang punya otoritas. Itu Baik, sih. terima kasih Pak Enin. Sudah cukup Mbak? Baik, untuk pertanyaan kedua, terakhir ya. Oh sudah, satu aja. Baik. Karena waktu juga yang sudah harus ganti lagi dengan topik yang lain. Terima kasih Bu Diana, Bu Maya, Pak Enin, dan Mas Farid atas narasumber. Baik, nanti kalau permohonan Pak Enin terkait dengan kebijakan-kebijakan kita bisa kolaborasi Pak. Di kami itu setiap Pemda itu ada Dinas Kebudayaan. Dan kita juga nanti akan banyak diskusi terkait dengan ruang seni berjenjangnya untuk 2045 biar dimensi culture experience-nya meningkat dan top 20 global city-nya tercapai di 2045. Mungkin itu penutup dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Eki Darmayanti yang telah memandu diskusi kita pada siang hari ini. Tentunya juga dengan para pemateri kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberikan souvenir kepada Bapak Ibu sekalian. Dimohon untuk berdiri di depan layar. Dan kita akan melaksanakan sesi foto bersama di depan layar kita semua. Kalau pula saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita hari ini, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya, PT Bali Towerindo Sentra Tbk, PT Grab Technology, PAM Jaya, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Persero, PT Transportasi Jakarta, PT Food Station Cibinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Multi Citra Purnama Kognitif, PT VKTR Teknologi Mobilitas, Perumda Paljaya, Perumda Pasar Jaya, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jamkrida Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Sewu Segar Nusantara atau Sunpride. Dan tentunya acara ini organized by GXB, Jakarta Experience Board. Tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita dan moderator kita pada hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Moderator, Ibu Eki dan seluruh pemateri kita pada hari ini yang luar biasa. Marilah kita berapat Bapak Ibu sekalian untuk foto bersama di tengah-tengah kita semua. Baik Bapak Ibu, dengan sesi foto bersama ini berakhir pula acara kita pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi ketiga pada pukul 15.30. Jakarta shines with dreams so bright.